bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dituntun oleh Allah di tempat ini, namanya ini dalam rangka tugas mulia, yaitu mendidik putra putri bangsa Indonesia. Salawat serta salam mari kita doakan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan demi kegiatan kita laksanakan, banyak agenda yang sudah kita laksanakan dan banyak yang kita lihat hasilnya. Kalau secara fisik kita bisa melihat selama saya dengan bekerja sama dengan jaringan semua, kita sudah sedikit bisa merubah wajah di depan sebelah timurnya kantor guru. Itu dulunya dilihat bukan batas, alhamdulillah sekarang sudah pantas lah dilihat. Lalu perubahan termasuk musola ini sudah disempurnakan di periode yang lalu dari kerja Bapak Ibu semuanya. Sekarang dilengkapi dengan tempat wudhu. Begitu juga yang tidak nampak tentunya motivasi peserta didik pada tahun ajaran 2002-2003 yang telah meluluskan 53, tentunya anak-anak sudah dimotivasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya personalia kita alhamdulillah dianggap cukup ya, walaupun ada kurang. Artinya kurang itu idealnya guru agama itu sudah lengkap, untuk guru bahasa daerahnya ini kayaknya tidak ada, sehingga diajar oleh guru masing-masing. Lalu guru olahraga, sebenarnya kalau rombel 6 rombel, 12 rombel, sekarang 11, ini satu guru olahraga berat. Namun saya anggap sudah terpenuhi ya, walaupun tidak memenuhi standar ya. Untuk informasi guru agama yang dulu pernah ketemu dengan saya, karena sudah ada di share-sharean guru tingkat kabupaten, kemarin ketemu di acara lomba tatim, termasuk di lomba apa nih, MTQ dan sebagainya. Ketemu di sana masih ngurusi terkait dengan emis ya, dan sebagainya. Lalu yang siapa itu ya? Yang Kejayaan 1? Bukan. Rengki. Saya menginformasi kepada kepala sekolah yang sekarang, Pak Jibri, Rengki itu tidak mungkin di sana, di mana? Kejayaan 1. Hanya kayaknya menghindar dari sini, mau minta ke Jatian ya, daerah sana ya. Pokoknya mau minta di dekat rumahnya. Ya sudah, saya hanya menyampaikan ke Pak Tri, ya sudah, kalau gitu monggo. Kalau berangkat ke sini ya monggo, kalau tidak ya apa-apa. Bapak Ibu yang hormati, pada pagi ini kita akan mendengarkan ujian sepak bola
aset sekolah ini terkait dengan analisis SWOT. Sebenarnya hanya nanti mungkin di di hal positifnya aja ya, kekuatannya saja. Jadi di dunia pendidikan ini ada istilah kekuatan dan kelemahan. Sekarang nanti akan disampaikan terkait dengan kekuatan. Dan nanti kekuatan itu apa saja, nanti bisa masing-masing mengeluarkan pemikirannya terkait dengan apa yang dirasakan dan sebagainya. Pada kesempatan ini kami sampaikan sekali, untuk tahun yang lalu kami tidak begitu menuntut dengan semua membuat perangkat ya, tapi mari kita bersama-sama untuk kemajuan bersama. Nanti kita belajar di kalender pendidikan, kita analisa. Setelah kita analisa, kita cantumkan di program tahunan atau program semester. Setelah itu nanti membuat silabus, lalu juga RPP. Nah, ini semuanya perangkat ini kami menghendaki tahun ajaran 2023-24 nanti kita semuanya bisa belajar bersama. Untuk itu nanti saya akan menunjuk guru masing-masing satu contoh menganalisa kalender pendidikan. Ini saya percayakan satu guru untuk dipelajari, jumlah hari-harinya berapa, hari liburnya berapa, ini harus kita kaji. Untuk itu satu guru nanti untuk mendalami, nanti menyampaikan. Setelah itu program semester nanti juga kami menunjuk salah satu guru untuk didalami, nanti disampaikan seperti Pak Handoyo ini. Lalu silabus dan sebagainya, sehingga di kita ini nanti kalau sudah di luar ini tidak kecil hati, ya, tidak minder, karena di dalam sudah kita pelajari bersama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengantarkan kita bersama menjadi yang lebih berkualitas. Karena dimanapun juga guru penggerak, ya, calon guru penggerak kelas tinggi dan kelas rendah Pak Handoyo dan Bu Ismi ini harus ditandai dengan perubahan termasuk administrasi. Kalau tidak ada perubahan di administrasi, kita nanti juga kurang pas ya. Ada guru penggerak, 2 guru penggerak, karena di Kecamatan Mayang ini lipat di Sidomukti 2-nya ada 2 guru penggerak. Lalu ketua KKI-nya pasti Sidomukti 2. Mari kita sama-sama belajar ya. Untuk itu kita bersama-sama maju melangkah bersama, kita belajar bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil pemetaan aset sekolah sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Handoyo. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, hasil pemetaan aset sekolah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Masidik selaku Kepala SDN Sidomukti 2 yang telah memberikan
memberikan sosialisasi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana di modul ini kami belajar bersama tentang bagaimana memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah itu kita gunakan untuk mensukseskan visi dan misi sekolah. Karena kami di Guru Penggerak sama-sama belajar tentang banyak hal. Yang pertama, kemarin kita telah belajar tentang budaya positif. Yang hari ini kita belajar tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, terutama aset yang dimiliki sekolah. Langsung saja nih. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu kita bersama-sama mengidentifikasi bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan atau sumber daya yang kita miliki. Kita tidak berkecil hati. Kenapa? Meskipun kita di desa, saya lihat, saya amati beberapa bulan ini setelah saya belajar ini, ternyata sekolah kita banyak sekali memiliki aset yang bisa kita gunakan untuk mensukseskan visi dan misi kita di sekolah ini, terutama fokusnya kita kepada anak-anak. Yang beberapa yang saya pelajari yaitu terdapat 7 modal utama dalam kita gunakan untuk mewujudkan perubahan. Kita berubah itu dalam hal tidak langsung berubah karena kita berubah dari hal yang biasa menjadi luar biasa, tidak. Tapi kita berubah secara sedikit-sedikit. Jadi setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap semesternya kita adakan perubahan sedikit. Kita adakan perubahan sedikit, itu kita refleksi. Ini yang mungkin belum saya lakukan, tapi sudah saya mencoba kepada anak-anak itu bagaimana merefleksikan, terutama tentang pengajaran saya di kelas 6. Saya sempat sedikit kepada anak-anak itu bertanya, apa yang kurang dari Pak Han? Apa yang harus Pak Han lengkapi? Apalagi yang anak-anak inginkan, terutama anak-anak. Bukan kita menuruti keinginan anak-anak, tapi selama keinginan itu berhubungan dengan belajar anak, itu saya berusaha untuk memfasilitasi, karena kita di sini hanya sebagai fasilitas anak-anak. Itu saja. Ada 7 modal aset yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada aset manusia. Kemudian ada modal sosial, ada modal politik, ada modal fisik, ada modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Sebelum kita berbicara tentang modal-modal aset ini, yang kita pelajari kemarin yang dari Pak Marsidik, betul ada analisis SWOT, itu ada kekurangan dan ada juga kelebihan. Kalau yang di kelebihan, kita banyak berbicara tentang kelebihan, kita tidak berbicara tentang kekurangan. Kalau kita berbicara tentang kekurangan, mungkin kita juga banyak kurangnya, ya, kurang beginilah, kurang begini, akhirnya kita tidak bisa melangkah sedikit demi sedikit. Kata Bu PP kemarin yang saya terjemahkan itu, kita melangkah itu, belajar melangkah itu dari 1 kaki, tidak langsung 2 kaki kita bisa berlari, tapi kita belajar berjalan terlebih dahulu. Dengan bisa berjalan, insya Allah kita akan bisa berlari. Jadi kita perubahannya itu sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang kita miliki, tidak dengan kekurangan. Asalkan kita punya kurang, misalnya kita mau melaksanakan program, Pak saya mau menggunakan P5, karena mohon maaf ini yang P5 ini kan kelas 1 dengan kelas 4. Saya lihat kemarin P5 nya bagaimana, anak-anak bawa dari sini, disediakan ini. Kalau kita semuanya menggunakan kelemahan, kita pasti berpikiran begini, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada.
Padahal kekuatan yang kita miliki itu satu, yaitu siswa. Itu kekuatan kita yang modal kita untuk bergerak itu siswa. Karena di siswa itu sudah banyak sekali pikiran yang bermacam-macam. Ada siswa A, siswa B, siswa C, pasti punya ide seperti ini, pasti punya ide yang bermacam-macam. Itu tentang kekuatan aset. Kenapa modal manusia ini yang utama? Karena manusia itu adalah aset utama yang yang dititipkan kepada kita di sekolah ini. Yang pertama yaitu modal utama, yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Contohnya dewan guru yang sudah relevan pendidikannya. Jadi di SD kita ini sudah relevan pendidikannya, yang S1 PGSD sudah mengajar kelas, kemudian yang S1 agama sudah mengajar pelajaran agama. Di samping itu juga ada guru yang memiliki potensi tertentu. Jadi setiap guru ini pasti punya kelebihan. Jadi kita tidak membicarakan kekurangan. Ini kekurangan kita sudah seperti itu. Pasti kita punya kelebihan. Yang kelebihan kita itu yang kita pupuk, terutama juga punya buat anak-anak. Jadi anak-anak yang tidak bisa pun itu pasti punya kekuatan, dan kekuatan itu yang akan kita jadikan kekuatan anak tersebut nanti kita akan pupuk sampai di kelas 6, sampai mereka menemukan jati dirinya. Oh, saya ini bisa seperti ini, oh saya ini bisa seperti ini. Akhirnya nanti di kelas 6 dia bisa melanjutkan ke SMP dan MTS, bisa melanjutkan bakat dan minatnya. Kalau kelas 1 sampai dengan kelas 2, kelas 3 masih proses pencarian. Anak-anak masih mengikuti, masih ke kanan, ke kiri, masih mengikuti. Karena kita menuntut, betul ya Bu Sumi, kita menuntut, tidak lagi kita mengubah pakai apa ya, pakai kayu seperti itu, tidak, tapi kita tuntut anak-anak. Akhirnya kita mau kemana? Pak, saya mau tahu itu, Pak, saya mau. Karena anak-anak itu banyak sekali keingintahuannya. Bu, saya mau tahu itu, Bu, saya mau tahu itu, Bu, saya mau tahu itu. Nanti kalau anak-anak itu tidak suka, pasti dia akan mengalah sendiri. Misalnya satu, Bu, saya mau tahu gambar itu, gambar apa? Tak senang kok gambar kulit. Tak senang kok gambar. Tak senang kecilnya. Pasti dia akan terus-terusan mengikuti yang kecil. Sama dengan gurunya. Sama juga seperti itu, dengan anak-anak juga seperti itu. Jadi modal manusia yang memiliki potensi ini yang kita pupuk. Kemudian wali murid yang memiliki segala keragaman. Wali murid kita beberapa bulan ini saya coba mengamati, mungkin ada ibu-ibu yang yang dia di depannya Bu Amina, mungkin sedikit saya tanya Bu Amina, yang rapi yang begini. Tapi ada juga yang menganyam, ibunya kok bisa menganyam begini. Ternyata mereka punya kelebihan. Ada yang memang duduk-duduk, ada yang memang menganyam. Jadi yang menganyam ini nanti akan kita gunakan untuk sekolah. Kita bisa ajak bekerja sama, karena sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita bisa berjalan berdampingan dengan wali murid, karena sekolah ini juga miliknya wali murid Sidomukti. Kemudian ada aset-aset yang betul-betul bisa kita gunakan. Kemudian siswa yang beragam, pengawas juga sudah relevan. Ini modal manusia. Sekadar contoh sedikit saja. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita cari bersama-sama modal manusianya yang sangat penting di SD kita itu yang di mana. Nanti kita data bersama-sama. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Contohnya komunitas sekolah atau WA group. Kita bisa menggunakan WA group sekolah. Kemudian ada komite, kita bisa menggunakan komite. Kemudian ada komunitas gugus, kita bisa menggunakan komunitas gugus. Ada WGRI, kemudian
modal sosial di sekitar itu ada Karang Taruna, mungkin ada Karang Taruna yang kita bisa ajak kerjasama. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan, contohnya kalau yang kemarin kebetulan itu yang sudah sekolah kita ini ditempati itu SHT. PSHT itu kemarin sempat latihan di sini dan Pak Bahrom sendiri sudah mengikuti PSHT itu bisa kita gunakan sebagai modal sosial kita. Misalnya kita nanti sosialisasi tentang bukan tentang apa ya, bukan tentang jurusnya, tapi lebih banyak kepada bagaimana persaudaraan itu. Jadi anak-anak nanti kita sosialisasi itu bisa kita ajak bekerja sama. Itu modal sosial. Kemudian ada modal politik. Kalau permulaan saya modal politik ini berhubungan dengan politik, dengan apa ya, dengan DPR, dengan ini. Ternyata tidak. Modal politik ini hubungannya dengan kantor desa, kantor kecamatan, lembaga pemerintah, puskesmas. Dan alhamdulillah SD kita ini sudah berkolaborasi dengan kantor desa. Kantor desa kita bisa meminta bantuan kantor desa tentang penerbitan KK, tentang perubahan KK, mungkin nanti ada PKH. Itu kita sudah bekerja sama dengan kantor kecamatan, mungkin ada sosialisasi. Kemudian ada lembaga pemerintah yang lain, misalnya ada di sebelah kita yaitu MTS Al-Asalam, itu juga bisa kita ajak bekerja sama. Kemudian ada puskesmas. Kalau puskesmas ini ada apa ya, sudah berjalan dengan baik, ada sosialisasi, kemudian ada pembagian apa namanya, obat cacing, dan ada agennya juga di sini, ada ini vaksinasi ya, dan penghubungnya juga ada di sini, ada polisi kan dari puskesmas seperti itu. Mari Pak. Kemudian yang berikutnya ada modal fisik. Nah, modal fisik ini kalau saya apa ya, saya pahami itu tentang bangunan di sekolah kita. Bangunan di sekolah kita, kemudian ada lahan kosong di sekolah kita, kemudian lahan di sekitar kita. Karena mungkin di kota modal fisiknya tidak sama dengan di desa. Di desa juga tidak sama dengan modal fisiknya. Jadi ada beberapa kekuatan di desa dan di kota yang tidak akan sama. Kalau kita punya gedung sekolah, kita punya lahan kosong, kita musola, kita punya, kemudian kita dekat dengan lapangan sebagai area bermainnya anak-anak. Kemudian apa ya lagi, lahan-lahan kosong yang di sebelah ini bisa kita gunakan. Ini contoh-contoh dari modal fisik SD kita. Ini sedikit saja. Kemudian ada modal agama dan budaya. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Modal budaya dijelaskan ada 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan terwujud, seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya, kalau modal agama, karena kita berada di desa Sidomukti yang itu agamisnya sangat kuat sekali, sopan santunnya sangat kuat sekali. Contohnya yaitu kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan di SD di sekitar Sidomukti ini sangat kuat sekali. Ada beberapa, bukan saya mengikuti, tapi mengikuti statusnya WA-nya dari orang tua. Nah, selawatan Pak, ya. Terus apa lagi ya? Imtihanan. Kemudian malam Sabtu itu kalau tidak salah ada sholawatan setiap malam Sabtu dan ada penabuhan doanya. Ini kan bisa kita gunakan. Iya, sinan. Kemudian ada tahlilan juga. Ini modal agama dan modal budaya yang sangat kental sekali di daerah pedesaan. Itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah program yang memang apa ya, berhubungan dengan anak sekali dan dekat sekali. Jadi kita bisa memberi program anak, kita bisa memberi pelajaran anak, dan di rumah bisa dilaksanakan karena sangat dekat sekali dengan lingkungan sekitar. Itu saja.
Itu modal agama dan budaya. Kemudian modal lingkungan dan alam, bisa berupa potensi alam yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Contoh, ladang, perkebunan, persawahan, dan lain-lain. Kalau di Sidomukti 2 ini, karena kita di sini lahan kering, sawahnya juga ada tapi tidak terlalu banyak. Kemudian banyak sekali ladang itu lahan kering yang bisa digunakan, dan sekarang itu lagi panen tebu karena di daerah kota itu biasanya ada es tebu ya. Ada es tebu itu mungkin berasal dari daerah pedesaan yang bisa kita gunakan. Itu beberapa modal lingkungan alam. Nanti mungkin yang IKM bisa lebih mengeksplor anak-anak lagi dari lingkungan alamnya yang kearifan lokal ya. Kearifan lokal ya, betul. Dengan kearifan lokal bisa nanti lebih dikembangkan lagi. Kemudian ada modal finansial. Modal finansial ini dukungan atau keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, yaitu BOS, dana sekolah, dan lain-lain. Yang saya pahami kemarin itu baru dana BOS yang bisa kita gunakan, belum ada dana yang lain. Kalau di daerah kota mungkin sudah ada dana komite, tapi karena kita di desa, kita mau ada dana komite itu pun sangat kecil sekali, dan untuk menarik kepada komite dan komite menarik langsung kepada bermusyawarah langsung kepada masyarakat karena keadaan, mungkin karena keadaan, bukan tidak mampu, bukan, tapi karena keadaan yang sekarang memang lagi masa corona transisi, corona dengan dompetnya dengan corona pandemi ya. Jadi mungkin kita tidak bisa banyak bergerak, tapi yang kemarin kita sudah bisa itu dana dari anak-anak, dari dana infak. Nah, itu bisa kita kelola. Maksudnya kita kelola bukan untuk kelola, tapi infak itu kita gunakan memang sebetulnya untuk infak dari anak-anak. Itu bisa kita jadikan sebagai modal, jadi kekuatan kita untuk perubahan kita. Untuk yang terakhir, karena kita ada 37 aset ini, mari kita bersama-sama. Saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan Dewan Guru, sebetulnya ini harus ada anak-anak, karena anak-anak ini sebagai modal utama. Kemudian ada wali murid. Kenapa saya adakan ini sekarang? Untuk mengundang wali murid kita masih perlu waktu. Kemudian modal aset ini kita gali dulu dari rekan guru. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan kepada wali murid. Mungkin pada saat ada waktu untuk sosialisasi, Pak, waktu penerimaan raport sebentar saja, mungkin 15 menit Pak. Ya. Jadi tujuan kita hari ini yaitu memetakan modal manusianya itu apa saja yang bisa kita gunakan, modal sosialnya, modal politiknya, modal fisik, modal agamanya, modal lingkungan, dan modal finansialnya yang bisa kita gunakan untuk mengarungi tahun depan. Kita tidak berbicara tahun kemarin, tapi kita akan berbicara tahun depan. Apa yang mau kita laksanakan? Program apa yang mau kita laksanakan? Monggo, nanti setiap sekolah punya beberapa kekuatan, setiap guru punya beberapa kekuatan. Itu yang bisa kita gunakan, terutama untuk anak-anak. Mari kita catat dulu yang modal utama kita.
Pak, tolong polisi nanti kita datang. Ada duit ya? Ada. Untuk modal manusia, kalau modal manusia ini siswa, kemudian guru, oke? Apa lagi? Wali murid, guru, wali murid, kemudian komite, betul Pak? Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini ada di situ. Ya Pak, tokoh masyarakat, kemudian gimana? Nah, pengawas sekolah. Ini untuk modal manusia. Cukup itu saja Pak. Penjaga polisi juga penjaga. Ada penjaga juga. Kalau modal sosial, ini komunitas, ini yang komunitas kelasnya sudah dengan wali murid ini kelas berapa saja. Terus terang kalau kelas 6 tidak dengan wali murid, terus terang kelas 6, karena yang pegang HP-nya biasanya anaknya untuk kelas 6. Kalau kelas 1 bagaimana? Dengan nanti dilanjutkan di kelas 2 mungkin tetap seperti itu, karena di kota sendiri ada komunitas wali murid paguyuban namanya ya. Nah, ada paguyuban wali murid tidak di kota, sudah di Mayang 1 ini Bu Lucy, Bu Roisa ini anggota paguyuban wali murid kelas 1 SDN Mayang 1. Kan kita bisa contoh Mayang 1 yang itu kita bisa contoh. Ada paguyuban WA. Buat Arisa. Paguyuban WA. Kemudian kegiatan gugus, kebetulan ketua gugus kita ada di sini. Kemudian juga ada, selain itu ada PGRI. Kemana Pak Baru? Ada di kantor. Oh. Ada organisasi kemasyarakatan, Dharma Wanita, ya, Dharma Wanita. Kemudian monggo ada lagi. Selain itu Dharma Wanita, PSHT Bu, Karang Taruna ini Pak Wakro ya, PSHT ya. PSHT ini kita bisa ajak kolaborasi juga untuk modal sosial ya. Untuk modal politik. Nah, kalau modal politik ini sebetulnya Bu Sila sudah pulang dulu itu sudah. Kebetulan Bu Sila ini yang ada di kantor desa. Kebetulan kemarin tadi malam, ini ada Bu Sila, Pak saya ada pertemuan. Oh iya, masa tadi begini ada pertemuan. Mau bagaimana lagi? Tapi setidaknya kita tahu kalau sudah ada Bu Sila yang ya ada Bu Sila yang mengabdi untuk kantor desa dan mengabdi juga untuk desa di SDN Sudamuti 2. Ada kantor kecamatan, mungkin nanti Pak Jerry, minta Pak, bagaimana Pak kalau mengundang itu Pak namanya Pak, tentang apa polisi itu Pak, kalau di desa itu Babinsa, itu kan organisasi juga kan ya, tentang apa itu? Babinsa dan Babin Kamtipmas. Babinsa dan Babin Kamtipmas itu kalau di SD lain sudah ada yang mengundang setiap hari Senin, ada yang mengundang Pak Kadesnya, ada yang mengundang Babinsanya, ada yang mengundang Babin Kamtipmasnya,
Ya mudah-mudahan tahun depan, ya mudah-mudahan ya Bapak, tahun depan kita bisa menjadwalkan itu untuk program sekolah kita, bukan untuk menakuti anak, karena kita mengajari anak bertemu dengan Pak Polisi yang awalnya biasanya keren, sekarang tidak keren lagi. Ya Pak Tentara yang tidak keren, yang dulu keren, yang sekarang tidak keren lagi. Dengan dikenalkan kepada anak-anak, kita perkenalkan mungkin setiap hari Senin. Bisa nih Pak? Bisa dijadwalkan, alhamdulillah. Kemudian ada lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu dinas pendidikan dulu sih. Kemudian ada puskesmas, posyandu. Kalau di desa itu apa namanya? Posyandu. Pus apa? Polindes ya. Polindes ya. Oh. Intinya rumahnya bidannya. Oh iya, iya. Bisa dicatat saja. Rumah dinas punya bidannya. Polindes. Pustu, pustu. Puskesmas Tobat Tua itu ada di Sulawesi. Ada di mana? Oh, nah itu hasil yang belum. Nah, kalau sekarang pustu, pustu. Berubah nama. Kalau dulu Polindes sekarang pustu. MTS, betul MTS. Kemudian SMPI Assalam dulu sih. Ada SMPI Assalam. Kemudian juga ya TK lembaga itu masuk politik Pak, karena lembaga bukan lembaga berhubungan dengan kebijakan. Nah, politik ini berhubungan dengan kebijakan. Kemudian ada modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini sarana dan prasarana sekolah. Mungkin yang saya masih tangkap itu lahan kosong ini sebelah, dan lahan kosong sebelah. Mungkin nanti ada bisa kita gunakan tahun depan. Mungkin itu rencana ditanami apa? Dikasih kolam ikan di sana, kan luas. Kolam? Ikan. Tak elang lagi. Kolam ikan, elang. Modal fisik. Ini sarana dan prasarana sekolah. Kemudian modal agama. Nah, ini modal agama Pak Bahron. Modal agama Pak. Kegiatan keagamaan, ada seni hadroh. Seni apa lagi Pak? Seniwan. Tahlilan ya Pak. Tahlilan, yasinan ya Pak. Pengajian rutinan ya. Sholawatan. Ada ya buku ini, ada sholawatan ini. Di sekitar rumahnya Bu ini juga ada. Dan penabur itu wali murid juga ada. Oh, ya nanti bisa kita ajak bekerja sama. Mungkin pada saat ada kegiatan keagamaan, kita memperingati Maulid Nabi, kita minta bantuan sambil memperkenalkan kepada anak-anak. Setidaknya kita tidak mengundang dari daerah lain, tapi kita memunculkan dari daerah kita sendiri, terutama kita di Sidomukti 2 saja untuk anak. Untuk modal lingkungan alam, ada ladang perkebunan persawahan. Ini lingkungan yang sangat asri sekali bagi saya sendiri dan bagi teman-teman, karena pagi-pagi sampai di sini sudah memiliki. Kalau di kota jam segini sudah panas, kita di sini mana-mana saja, sejuk-sejuk saja. Ini ladang perkebunan, ada persawahan. Untuk modal finansial, Pak, selain dana bos, modal finansial kita yang bisa kita gunakan. Iya. Kalau dana bos ini sudah ada KAS-nya ya,
itu. Lalu ada dana yang kemarin-kemarin itu ada P5 dan sebagainya, itu bisa dikembangkan terus ya, per semester atau 1 bulan sekali. Nanti bisa semua kelas bisa begitu. Tidak harus jajan tapi berwujud keterampilan. Mungkin seperti kemarin yang dimulai Pak Bunda itu capil. Anyaman ya. Lah anyaman itu kalau anak-anak itu nanti dengan sumber dari wali murid untuk membina anak-anak di bidang keterampilannya, kalau bisa menciptakan persis itu bisa kita kembangkan. Ya, nanti siapa Pak jadi dari pasarnya, ibu lalu kita memproduksi. Karena sekarang kalau iuran itu dengan bentuk apa saja masih jadi opong ya. Nah, tapi kalau berupa karya bisa. Saya gitu, sebentar. Atau penghasilan apa yang lakukan lahan juga Di lahan. kami. Terima kasih. Iya, sempat terpikir sih, Bapak baru ingat kemarin yang saya ingat di daerah Mayang ini karena sentra Anyaman itu kalau tidak salah Sebuti. Ternyata sentra Anyaman itu sudah bukti. Ya, bukan di Sebuti. Sentra Anyaman, Pak. Yang banyak sekali anyamannya itu kan yang awalnya kan di Sebuti, Pak. Ternyata di Sebuti itu banyak yang pulang dari sini. Karena di sini belum tahu cara memasarkannya. Dipasarkan oleh orang Sebuti. Orang Sebuti banyak belajar orang Sebuti. Dan orang seperti atas juga banyak yang belajar seperti itu. Banyak yang seperti itu dari anyaman rotan, tapi kita lebih bagus pada anyaman bambu. Setelah saya bertanya kemarin kepada Bu Jasila, kalau saya lihat statusnya Pak, siapa namanya? Pak Kepala Desa, terutama Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa kita ini punya jaringan yang sangat luas sekali, ya Pak. Betul Pak Dedi? Sebetulnya Gimana, Pak? saja, Ah. karena saya pernah dampingi juga. Sebenarnya nggak banyak ya, cuman musnya aja, jadi kelihatannya wah. Contoh seperti anyaman itu ada. Itu sebetulnya hanya sebagian kecil, hanya beberapa saja. Cuma karena diekspos, hanya besar. Nah, itu. Ya, gitu lah. Karena keluarga desanya dengan Senang kan, apa ya Pak? senang publikasi lah. Senang publikasi. Sebetulnya sedikit. Oh gitu. Tapi bisa ya Pak, apa namanya? Untuk SD kita nantinya meskipun kita punya sedikit saja, tapi bisa kita ekspos lebih lagi apa ya Pak? Sering-sering apa ya Pak? Sering-sering di media kita mungkin kita punya media sendiri yang bisa apa ya? Terutama kalau sekarang kan anak-anak suka pegang YouTube, pegang apa? SD kita punya sendiri, apa hasilnya kita langsung untuk anak-anak bisa ya? Sebetulnya itu. Oh. Cuma kita karena kita punya kayak produk kemarin itu sebetulnya kan hanya kelas satu aja ya. Iya. Itu kalau kita ekspos, dari disangka sudah sekolah yang padahal cuma kelas satu aja. Padahal kelas satu. Itu pintarnya di kepala desa. Oh. Sebetulnya hanya sedikit, tapi karena diekspos akhirnya kayak besar. Jadi kemarin itu apa? Saya tanya Bu Jasila sampai dari Jember itu datang ke siapa namanya Ibu? Wali murid kelas berapa? Ibu kelas 3 Ibu. Datang ke sana sampai dapat apa yang mengikuti pelatihan itu dapat apa uang saku, ada uang hariannya tiap hari maupun di sana. Jadi juga ada beberapa macamnya. Mudah-mudahan apa ya bisa dilanjutkan karena anyaman itu suatu karya yang apa ya buat anak-anak kebetulan apa, bisa ada nilai jualnya. Nah, ada nilai jualnya meskipun itu sedikit-sedikitnya kan setidaknya anak-anak bangga dengan membuat ini. Oh ini aku meskipun bersoro itu tapi kan aku hasilnya sendiri. Menangnya ekspos itu kalau kemarin kan satu ya Satu. anak-anak itu
jaringannya sama dinas sosial. Ah, Dinas sosial punya program, akhirnya ya itu. nah, Padahal cuma satu. Ini katanya sudah sudah padahal cuma satu. Sama kalau mamanya kita bikin seperti itu kita border. Di sananya sudah apa? Dipublikasikan, Kita. kemudian nilai. Nah, akhirnya nanti kita dilihat kan. Hmm. Terus kalau ada program dari apa namanya baru. Berarti publikasi itu masuk budaya. publikasi masuk budaya. Karena sekarang kan Hanya medsos. iya, orang Hmm. senangnya gitu. Padahal cuma satu. Senang gosip kan orang sekarang. Iya, senang di media sosial. Menggunakan apa? medsos. Iya, betul. Nah, terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Ini modal finansial. Sudah ditulis semua ya, Bu? Sudah. Ya. Cukup ini saja ya teman-teman. Marilah bersama kita memetakan aset milik sekolah. Kita sudah memetakan aset milik sekolah kita, yaitu ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, ada modal finansial. Nanti masukan dari teman-teman, nanti kita yang sudah dicetak polisi, nanti kita akan cetakkan lagi modal manusianya di mana, modal sosialnya. Setelah itu nanti saya minta waktu sedikit, kita minta waktu sedikit atas nama SD Mukti 2 kepada wali murid ya Pak. Wali murid kita sudah menerangkan sedikit saja tentang kekuatan kita untuk mengarungi tahun depan di 2023 di 2024 itu untuk pemetaan asetnya. Untuk yang kedua, minta sedikit saja teman saya kemarin mengirimkan angket survei. Sebetulnya ada 2 survei yang mau saya kirimkan, tapi 1 survei saja yang saya kirimkan. Survei keduanya nanti saja. Survei yang pertama itu tentang kebersihan. Kemarin itu saya sebagai guru penggerak diwajibkan membuat sebuah program terutama di kelas 6. Terutama di kelas 6, program apa yang ingin saya rencanakan tapi juga berdampak kepada sekolah di SD Mukti 2. Kalau punya teman-teman kemarin di SD Rapi Puji di daerah mana, programnya sangat bagus sekali. Tapi saya matur kepada Bu Tiwo, kalau sekolah saya tidak mau muluk-muluk karena di sekolah saya di desa, saya mau mengawali dari yang paling kecil saja, yaitu tentang kebersihan. Saya begini Bu Tiwo, programnya apa Mas? Programnya Bu, saya mau anak-anak itu punya duta kebersihan cilik setiap kelas. Tugasnya apa Mas untuk duta kebersihan cilik ini? Duta kebersihan cilik ini tugasnya nanti sebagai pendamping teman-temannya dalam hal kebersihan di kelas terutama, kemudian di sekolah, kemudian bisa berdampak di rumah dan di sekitar. Karena beberapa bulan ini kebersihan di sekolah kita sudah bersih, tapi masih ada anak-anak yang namanya juga anak-anak membuang sampah sembarangan. Setelah dia ditegur, kenapa buang sampah sembarangan? Iya Pak, diambil dikeluarkan. Tapi ini kan perlu adanya pembiasaan ini dengan duta kebersihan cilik. Nanti yang ingin saya laksanakan itu terutama di kelas 6 dulu. Karena kalau kelas 6 nanti berhasil di duta kebersihan cilik ini, nanti kelas 5, kelas 4, kelas 3 dan sampai dengan kelas 1 nanti kita akan bentuk juga dutanya siapa, dan kita akan menggunakan kantornya itu di UKS. Jadi sore nanti akan ada kegiatan ekstra, tapi bukan pramuka. Kalau pramuka itu sudah masuk di EWPK karena masuk di intra. Yang kegiatan ekstra itu kemarin
saya mau mencoba itu tentang PMR, Palang Merah Remaja, terutama tentang kebersihan. Mungkin nanti ada teman yang lain punya program lain, monggo. Tapi kalau saya sendiri fokus masih di kebersihan, karena kebersihan di sekolah kita sudah baik. Alangkah baiknya anak-anak dipilah lagi. Jadi ada sampah organik dan sampah anorganiknya. Ada sampah kotor, ada sampah keringnya, dan ada sampah basahnya yang akan dipilah oleh anak-anak. Untuk pengembangan selanjutnya itu masih tahun depan, karena tahun sekarang baru membagi tentang sampah. Kalau menggunakan sampahnya itu sudah banyak. Ada yang eko apa dimanfaatkan, ekobrik ya, ekobrik itu sudah pemanfaatannya itu terlalu jauh bagi saya, karena kita masih tentang pembiasaan anak-anak kebersihan. Nanti saya fokuskan dulu itu di kelas 6 yang akan naik dari kelas 5 ini. Jadi saya minta bantuannya, mungkin nanti sore akan mengeluarkan satu survei lagi yang berisi tiga part. Mohon dibantuannya. Tadi sudah anak-anak sudah mengisi, tapi dengan tulis tangan. Sekarang tinggal yang kedua untuk dewan gurunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya juga belajar di guru penggerak ini. Untuk programnya yang selanjutnya kami mohon bantuannya kepada dewan guru, karena kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa kolaboratif. Kalau yang kemarin mungkin saya bisa bergerak sendiri, saya tidak bisa. Saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan teman-teman. Semuanya tidak bisa bergerak sendiri. Baru kalau sudah dibantu oleh teman-teman. Contohnya satu, ya saya dengan Bu Lucy hanya bisa bisa merencanakan tentang perpisahan. Ternyata perpisahannya sangat wah sekali. Jadi di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi yang sudah saya pakai, minta sekurang. Ternyata bisa membuat seperti ini yang ya dari anak-anak lah. Dari itu saja. Jadi tanpa bantuan teman-teman, tanpa berkolaborasi dengan teman-teman, kita semua tidak ada apa-apanya, dan dengan bersama kita bisa. Semoga Surabaya 2 tambah jaya, semakin jaya. Ya tentunya dengan tidak meninggalkan kesombongan gitu. Boleh kita Pak Man, ada 2 guru penggerak ini sebetulnya beban. Guru penggerak bagi saya ini beban, Pak. Punya dari kemarin ya, benar guru penggerak, benar guru penggerak, ditanya apa? Ya jadi apa berdua? Akhirnya sudah banyak tahu kok benar guru. Beban sebetulnya, bebannya apa? Padahal saya tak tahu. Masuk guru penggerak, tidak tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata banyak ilmu yang saya dapatkan. Nanti saya minta waktu sedikit tulis sekitar 15 sampai 30 menit untuk berkolaborasi dengan Bu Yusmi. Saya ingin di sekolah ini saja, tidak ke sekolah lain, tapi di sekolah ini. Tapi nanti kalau sudah ke gugus, saya minta izinnya sama Pak Jerry, karena Pak Jerry selaku ketua gugus 3. Saya minta waktunya, mungkin diberikan waktu ya 5 menit atau 10 menit untuk mensosialisasikan apa yang saya dapatkan di guru penggerak, karena yang saya dapatkan ini masih sedikit dan masih perlu dikembangkan lagi dengan caranya ya dengan sosialisasi seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi